proses lobbying itu Anda itu mewakili satu badan atau lembaga atau instansi. Jadi gunakan kata-kata yang sopan, pilihan katanya atau diksinya adalah saya atau kami. Gitu ya. Kemudian menyebutnya bisa Bapak atau Mas gitu. Kalau orang Jawa jenengan gitu. Mas, Kakak atau apa gitu. Jadi membahasakan klien kita atau versus kita, customer kita dibahasakan seperti itu. Lebih enak, menyenangkan. Saya, kami dengan bahasa seperti itu. Jangan sampai keluar kata kamu, aku, itu tidak boleh digunakan pada saat proses lobbying yang kita membawa nama besar dari satu lembaga atau instansi, atau kita representasi atau mewakili dari satu pihak tertentu. Kemudian yang kedua, teman-teman, perhatikan juga gestur tubuh. Karena kita kan lagi praktik nih, praktik lagi melakukan proses presentasi ya, secara umum presentasi. Ini teman-teman ketemu sama kliennya gitu. Nggak boleh misalnya kita lagi in frame, itu kemudian sembari ngobrol gitu misalnya. Jadi pada saat praktik pun teman-teman juga harus terbiasa untuk tidak melakukan itu supaya ini bisa real seperti teman-teman lagi melakukan proses lobby. Kemudian note yang ketiga, laki-laki sama perempuan itu ada styling yang berbeda. Dan bonusnya, ini yang cewek nggak usah ngerasa iri atau gimana-gimana. Yang cowok itu beberapa punya punya apa ya, kayak punya inner inner handsome gitu loh. Pembawaan yang enak pada saat melakukan proses lobbying atau negosiasi. We only have 10 minutes left. Kita segera mulai ya guys. Are you ready? 3, 2, 1, action. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih kepada pelaku UMKM yang telah datang memenuhi undangan dari kita. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan berdiskusi soal penanganan COVID-19. Di sini kita bisa melihat ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, di mana banyak rumah sakit, bahkan hampir semua rumah sakit sudah membuat tenda darurat. Itu kenapa? Karena banyak sekali melonjaknya pasien COVID. Di sini kita dengan berat hati akan memperpanjang PPKM. Di sini kita bukan hanya ingin memperpanjang PPKM. Di sini kita itu menjaga bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pelaku UMKM. Ya, di sini saya selaku juru bicara dari pemerintah daerah Kota Magelang. Nanti di sini kita akan menjelaskan beberapa program apa yang akan dilaksanakan ketika PPKM sehingga usaha dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak terganggu. Nanti akan dijelaskan sama selaku sekretaris dari Pemda, ada Mbak Eva, nanti bisa menjelaskan program kita pemerintah di UMKM di program PPKM kali ini. Silakan untuk sekretaris Mbak Eva untuk menjelaskan apa program kita di PPKM pada kali ini. Silakan Mbak Eva. Baik, terima kasih untuk juru bicara yang telah memberikan saya kesempatan. Selamat sore untuk kita semua, terlebih khususnya yang sudah memenuhi undangan dari pelaku UMKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penawarannya untuk pemberlakuan PPKM ini mengingat COVID-19. Nah, yang pertama itu kita akan membuat yang namanya web. Nah, untuk bisa masuk di dalam pasar itu, nah webnya itu kita, yang bisa masuk dalam pasar itu ya 100 orang saja. 100 orang yang bisa masuk ke dalam pasar. Nah, kita buat web untuk direcord. Nanti di pos-pos masuknya di dalam pasar itu ada yang menjaganya. Kalau sudah pas 100 orang, nah
itu tidak bisa untuk masuk lagi. Nah, itu alternatif yang pertama. Terus, yang kedua itu, nanti dari pemerintah kota sendiri itu untuk yang pedagang malam itu nanti boleh berjualan, akan tetapi dengan batasan waktu. Nah, untuk pembelinya itu kan kita menjaga di masa pandemi kali ini. Untuk pembelinya juga itu nanti dibeli, tapi tidak boleh makan di tempat. Nanti dibawa pulang saja, baru makan di rumah. Nah, terus untuk warung-warungnya itu juga kita batasi waktunya. Nanti sampai jam 8 malam saja. Nah, seperti itu kira-kira. Saya kembalikan kepada juru bicara kita, Mas Bayu, silakan. Terima kasih untuk Ibu, Bapak, itu untuk Mbak Sekretaris. Mungkin dari pelaku UMKM bisa menanggapi program dari kita. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau berkomentar. Baik, saya perwakilan dari UMKM setempat. Kami ingin menanyakan, Pak, jika misalnya PPKM ini diperpanjang, pasti yang seperti Bapak jelaskan tadi, pembatasan waktu itu tentu ditetapkan oleh pemerintah daerah gitu kan. Kemudian bagaimana dengan pendapatan kami memiliki anggota keluarga yang misalnya ada yang 5 orang anaknya, ada yang 4 orang, mereka butuh makan, mereka butuh sekolah, semuanya kesusahan. Kemudian Bapak memberi batasan waktu tersebut yang mengakibatkan pembeli itu tidak banyak untuk melakukan pembelian kepada kami dan mengakibatkan pendapatan kami berkurang. Kemudian bagaimana sih cara Bapak untuk menyelamatkan kami pedagang kecil ini yang sudah kesusahan, dalam artian kayak kita terkena COVID aja sudah lama, Pak. Dalam artian bagaimana cara Bapak untuk menyelamatkan kami gitu loh, Pak. Terima kasih. Ya. Izin menambahkan, saya dari Pemda ya, Mbak Tasya dari UMKM. Begini, jadi tadi kan ada yang di pasar. Di pasar itu kan dibatasi dari orang-orangnya itu hanya beberapa orang saja. Misal dibatasi 100, itu pun melalui satu pintu yang masuknya itu sama. Untuk itu di situ nanti kita bisa data ketika 100 kita stop untuk yang masuk. Nah, tadi pertanyaan yang Mbak Tasya 3, 2, 1, and cut. Kita berikan aplaus teman-teman. Kita running out of time karena tinggal 2 menit. Jadi terima kasih yang sudah menyajikan. Aku mau appreciate untuk speakers kita untuk yang sekarang ini yang masih kita spotlight ini. Untuk Kak Darmo Aji, bagus kamu punya pembawaan yang jadi bisa bikin tenang gitu, sama kayak yang sebelumnya tadi yang saya mention. Kemudian Kak Eufrasia, kamu punya smiling voice, jadi cara bicaranya itu kayak tersenyum, didengerin enak. Itu bagus banget, modal yang bagus banget. Kak Bayu, terima kasih untuk perannya sudah ngelit sesi diskusi kalian yang ketiga ini.